Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Zalikhal Mahdi Jurait dengan NIM 2023-31268 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Video ini adalah presentasi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Keamanan Cyber dengan topik perkembangan ancaman keamanan cyber global dan Indonesia 2025 hingga 2026. Yang saya susun mengacu pada laporan WEF Global Cyber Security Outlook 2026. Studi kasus yang saya angkat adalah serangan terhadap infrastruktur kritis dengan membandingkan Indonesia terhadap 3 negara, Ukraina, Estonia, dan Amerika Serikat. Alur presentasinya seperti ini. Saya mulai dari latar belakang dan kerangka WEF-nya, dilanjutkan dengan klasifikasi pelaku ancaman, lalu masuk ke studi kasus 4 negara tadi, kemudian perbandingan datanya, dan diakhiri dengan proyeksi 5 tahun ke depan beserta dengan rekomendasinya. Sebelum masuk ke studi kasus, saya ingin menunjukkan dulu mengapa topik ini sangat relevan. Berdasarkan data WEF, 94% pemimpin keamanan cyber global menyebut AI sebagai pendorong perubahan terbesar tahun ini, dan 66% organisasi sudah mengubah strategi keamanannya akibat ketidakstabilan geopolitik. Ini menunjukkan bahwa ancaman cyber sekarang bukan lagi sekedar persoalan teknis, melainkan sudah menjadi isu geopolitik. Kalau kita lihat lebih dekat kondisi Indonesia, datanya justru lebih mengkhawatirkan. Dapat dilihat pada grafik ini, skor nasional Cyber Security Index Indonesia turun dari 66,88 di 2024 menjadi 47,50 di 2025. Dan peringkat kita berada di posisi 84 dari 136 negara. Menurut saya, ini sinyal penting bahwa kesiapan cyber nasional kita justru melemah tepat di saat ancaman global semakin kompleks. Ini yang menjadi titik tolak analisis saya. WEF sendiri mengidentifikasi 3 tren utama di 2026. Yang pertama adalah AI sebagai pendorong perubahan tercepat, lalu geopolitik yang mengubah landscape ancaman secara permanen, dan juga cyber-enabled fraud yang kini justru lebih mengkhawatirkan eksekutif global dibanding ransomware. Agar analisis saya tidak sekedar bersifat naratif, saya menggunakan kerangka MITRE-ED dan CK for ICS untuk menganalisis setiap kasus, mulai dari initial access, leaping of the land, sampai impaired process control. Kerangka ini saya terapkan secara konsisten di seluruh studi kasus, terutama yang menyasar sistem operasional teknologi. Saya juga mengelompokkan pelaku ancaman menjadi 3 kategori. Kriminal bermotif finansial seperti brand shipper, kelompok APT yang disponsori negara seperti Sanwom dan Sal Taipon, dan peretas individual seperti Bjorka. Menurut saya, klasifikasi ini penting secara analitis karena motif pelaku yang sebenarnya menunjukkan tingkat urgensi respons. Studi kasus utama saya di Indonesia adalah serangan ransomware brand shipper terhadap Pusat Data Nasional sementara Juni 2024. Yang saya soroti di sini, 6 hari pasca serangan, pemerintah baru berhasil memulihkan 5 dari 44 layanan yang terdampak. Bagi saya, ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan indikasi bahwa tata kelola data nasional kita belum memiliki mekanisme disaster recovery yang matang. Akar masalahnya ada pada ketiadaan backup yang memadai. Dashboard ini menunjukkan skala persoalannya. Total serangan cyber ke Indonesia melonjak dari 29 juta di 2022 menjadi 3,64 miliar di 2025. Sementara skor NCSI justru menurun tajam pada periode yang sama. Kerugian finansial pemerintah akibat serangan cyber tercatat mencapai 476 miliar dalam kurun November 2024 hingga Januari 2025. Selain PDNS, saya juga menganalisis kasus BSI yang lumpuh selama 3 hari akibat ransomware dan pembobolan 1,3 juta akun BRI.
Yang menarik, ketiga kasus ini, PDNS, BSI, BRI memiliki akar penyebab yang sama, yaitu kelemahan proses dan sumber daya manusia, bukan keterbatasan teknologi. Jika dilihat dampaknya secara menyeluruh, insiden PDNS ini merugikan empat sisi sekaligus, organisasi, pemerintah, ekonomi, dan juga masyarakat. Yang paling saya tekankan adalah dampak terhadap masyarakat. Kebocoran data unik dan riwayat kesehatan yang berisiko disalahgunakan untuk kejahatan cyber lanjutan. Beralih ke Ukraina, kelompok Sandworm melakukan serangan cyber fisik yang nyata dengan mereka memutus aliran listrik dengan memicu sirkuit breaker substation, bertepatan dengan serangan rudal. Serangan ini bahkan menular ke Polandia pada akhir 2025. Tingkat kecanggihannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus di Indonesia, tentu saja. Karena langsung menyasar sistem operasional teknologi, bukan sekadar data administratifnya. Estonia memberikan pembelajaran yang berbeda. Mereka pernah menjadi korban serangan DDoS besar-besaran pada tahun 2007. Namun, justru menjadikan krisis itu sebagai momentum untuk membangun CCD-COA dan menjadi rujukan pertahanan cyber dunia. Menurut saya, ini pembanding paling relevan bagi Indonesia. Krisis dapat menjadi titik balik asalkan responnya sistemik dan bukan sekedar reaktif. Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi spionase jangka panjang melalui Salt Typhoon dan Fault Typhoon yang berhasil membobol lebih dari 70 penyedia infrastruktur krisis Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa negara maju sekalipun dapat disusupi bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Oke, grafik ini mempertegas posisi Indonesia. Peringkat kita turun dari 49 di 2023 menjadi 84 di 2025. Sementara Estonia berada di posisi 5 besar dunia dengan skor 93,51. Tren ini berlawanan arah dengan negara-negara pembanding yang justru terus menguat. Kalau saya bisa simpulkan, Indonesia menghadapi ancaman finansial kriminal dengan kesiapan yang menurun, sementara Ukraina, Estonia, dan Amerika Serikat menghadapi ancaman yang setara teknis lebih canggih, namun responsnya jauh lebih matang. Ironisnya, ancaman yang kita hadapi relatif lebih ringan, tetapi kesiapan kita justru paling lemah di antara keempatnya. Untuk memperjelas secara visual bagaimana alur serangan ransomware seperti Brainshaper ini bekerja, saya sudah menyiapkan simulasi berikut. Oke. Dari simulasi tadi terlihat jelas bagaimana proses infeksi berjalan, dari titik masuk awal hingga sistem korban terkunci sepenuhnya. Pola yang sama persis terjadi pada kasus PDNS. Hanya saja skala dampaknya di Indonesia jauh lebih luas karena menyasar 210 lebih instansi sekaligus. Berdasarkan pola-pola ini, saya memproyeksikan 5 tren untuk 5 tahun ke depan. Yang paling saya khawatirkan secara pribadi adalah potensi eskalasi geopolitik regional yang merambat ke Asia Tenggara. Mengingat Indonesia berisiko menjadi target aktivitas pre-positioning seperti yang dilakukan Volt Typhoon di Amerika Serikat, bukan sekedar pencurian data. Berdasarkan seluruh analisis tadi, saya mengusulkan 6 rekomendasi. Mempercepat pengesahan RUU KKS secara transparan, mewajibkan segmentasi jaringan OT IT,
membangun Trade Intelligence Nasional berbasis Mitre, ED, dan SECA, memperkuat kerjasama internasional, menyusun tata kelola AI, dan yang paling mendasar adalah meningkatkan literasi keamanan cyber di level operasional, karena akar masalahnya konsisten berada pada sisi manusia dan juga proses. Sebagai penutup, kesiapan cyber Indonesia saat ini tertinggal dibanding negara-negara pembanding, dan kondisi ini membuat kita rentan apabila eskalasi geopolitik regional benar-benar terjadi. Momentum pembahasan RUU KKS pada 2024 seharusnya menjadi titik balik yang tidak boleh disia-siakan. Terima kasih atas perhatiannya.